Shalom para pendengar Smart People yang setia dan yang saya kasihi. Eh, Pada hari ini kembali lagi bersama-sama kita di salah satu konten Smart People, yaitu Street Justice ini dengan saya Ferdi. Ya, pada hari ini saya akan melanjutkan apa yang sudah saya bahas sebelumnya dengan tema yang berbeda, yaitu menjadi positif. Nah, sebelumnya saya menjelaskan tentang prasangka buruk, di mana di situ saya juga menjelaskan di mana ketika kita mempunyai prasangka buruk terhadap seseorang, otomatis dalam kehidupan kita segalanya pun menjadi negatif maupun buruk. Nah, di sini saya akan bahas sebaliknya, yaitu be positif. Ya, menjadi positif. Oke, sebelum saya lanjutkan, mari kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan, yaitu kita akan membaca di 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22. Mari kita sama-sama baca. Perikopnya adalah nasihat-nasihat. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-12. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin. Oke, jadi di firman Tuhan yang kita baca pada hari ini menjelaskan tentang nasihat, ya, dimana apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, seringkali kadang orang berpikir bahwa ketika kita menerima nasihat dari seseorang, itu terkesan kayak kenapa orang tersebut seakan-akan menggurui kita. Terlebih lagi jika orang itu memiliki usia yang di bawah kita atau lebih muda dari kita, maupun orang itu memiliki keadaan finansial yang lebih rendah dari kita. Nah, di sini adalah nasihat yang keluar langsung di firman Tuhan. Jadi bagaimanapun saudara yang mendengar ini, ya, ini bukan dari saya, melainkan dari firman Tuhan. Jadi tidak peduli umur, tidak peduli status finansialmu, tidak peduli jabatan, karena ini adalah nasihat dari firman Tuhan, yaitu yang dari awal di ayat yang ke-12,
Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, supaya kamu bersungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Oke, sampai sini. Di sini mungkin saudara juga sudah menangkap bahwa yang dimaksud dalam ayat yang ke-12 dan 13a ini adalah wujud dari kita, ya, sebagai orang-orang Kristen terutama maupun Katolik. Kita tidak bisa hidup tanpa pemimpin rohani, ya. Jadi yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, itu yang dimaksud adalah orang-orang yang memimpin kita secara rohani, ya. Jadi kita sebagai umat Kristen, umat apapun agama kita, Kristen maupun Katolik, kita butuh seorang pemimpin rohani yang memimpin kita. Karena apa? Karena kita tidak bisa, ya, kalau kita tidak memiliki pemimpin. Ibaratnya sama seperti ketika kita mempelajari sesuatu, kalau kita tidak memiliki seorang guru dalam hal tersebut, apa yang kita pelajari tidak akan sempurna. Dan di sini konsepnya adalah kita belajar tentang hal rohani yang menuntun hidup kita. Kalau kita tidak punya seorang pemimpin yang memimpin kita dalam hal itu, kita bisa mengartikan apa yang kita tangkap itu menjadi sembarangan dan tidak ada yang memagari kita dalam situasi tersebut. Sedikit kesaksian saudara, ya. Sebelum saya pada akhirnya kembali memutuskan untuk pelayanan, di situ saya benar-benar seperti apa ya bahasanya, seseorang yang sangat liar, di mana saya menjadi sombong secara rohani ketika di luar sana, dikarenakan saya merasa bahwa apa yang sudah saya pelajari itu sudah cukup dan saya nggak butuh pemimpin-pemimpin rohani dalam wujud apapun, karena saya merasa bahwa saya bisa belajar sendiri kok. Saya juga bisa baca Alkitab, saya bisa mempelajari Alkitab sendiri. Saya nggak butuh kuliah, saya nggak butuh belajar lagi dari orang, saya bisa belajar sendiri. Dan pada saat itu saya benar-benar kehilangan arah, karena di luar kendali saya, secara tidak langsung kesombongan itu merusak hidup saya, karena saya merasa bahwa apa yang saya lakukan ini benar. Nah, bahayanya di sini, ketika saya merasa hal yang saya lakukan ini benar, hal yang menurut saya benar ini adalah hal yang saya blend, saya campurkan, saya kalau bahasa dalam adonan itu saya kamirkan, ya, saya satukan pengertian saya yang menurut logika saya itu benar, itu dengan firman Tuhan yang ingin saya campurkan dengan logika tersebut. Jadi di momen-momen tersebut yang saya terima adalah kebenaran firman Tuhan yang menurut saya masuk akal dan masuk dalam logika yang saya pahami. Jadi kerohanian yang saya jalani itu bukan kerohanian yang dalam arti percaya dalam iman,
melainkan percaya dengan sesuatu yang masuk akal, yang memang sudah terjadi oleh orang-orang yang saya kenal, saya temui, saya perhatikan, siapapun itu. Kalau memang firman itu terjadi pada mereka, itu yang menurut saya benar. Sedangkan apapun yang menurut saya itu nggak masuk akal, ya bagi saya, itu saya tolak, saya tepis, saya buang jauh-jauh dari hidup saya. Nah, disitulah awal mula kehancuran hidup saya, dimana semakin hari saya semakin menjauh dari Tuhan. Karena itu tadi, saya mencampur adukan logika saya dengan firman Tuhan. Yang menurut saya benar, yang menurut saya masuk ke logika, itu yang menghancurkan saya. Ya mungkin untuk awal-awal ketika saya belum keluar dari batas yang seharusnya tidak saya lewati, seakan-akan hidup saya terberkati, seakan-akan hidup saya itu naik, seakan-akan hidup saya baik-baik saja dan semakin baik. Tetapi ketika saya mulai keluar dari batas yang seharusnya tidak saya lewati, di situ saya mulai jatuh secara perlahan, bahkan tidak saya sadari kalau saya sudah mulai perlahan jauh dari Tuhan. Sampai pada akhirnya di titik saya menyadari dan saya diingatkan kalau saya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Nah, itu saking Tuhan masih sayang sama saya, ya bahasanya, Tuhan masih mengasihi saya. Tuhan masih kirim orang yang mengingatkan bahwa saya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Nah, maka dari itulah kenapa firman Tuhan itu menasihatkan kita bahwa kita harus menghormati, ya, menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, dalam artian para pemimpin kita, ya, pemimpin rohani kita yang kita akui, yang kita akui sebagai mentor kita akui sebagai bapak, kita akui sebagai guru dalam kerohanian kita, yang kita anggap dia pemimpin kita, ya, dalam artian di Smart People ini, ya, itu gimana kita menghormati pemimpin kita yang bekerja keras, yang berusaha mimpin kita dalam Tuhan, yang berusaha negur kita ketika kita salah, ya. Karena seringkali kita menyepelekan hal itu hanya karena, ya, ini tidak ada sangkut pautnya dengan pemimpin, ya, kerohanian, tidak ada sangkut pautnya dengan masalah kerohanian, jadi ya nggak ada hubungannya sama pemimpin rohani. Ini masalahku internal, masalahku pribadi. Padahal pada saat kita mengalami masalah, kita mengalami sesuatu yang pada saat itu kita lebih membutuhkan Tuhan, nah pemimpin itulah yang Tuhan pakai untuk memberikan solusi, jalan keluar yang memang sesuai dengan kehendak Tuhan bagaimana. Ya, tinggal kembali lagi di kita, apakah kita menghormati keputusan pemimpin kita tersebut atau tidak, dengan cara melakukannya atau tidak. Udah, itu aja.
Karena pekerjaan sebagai pemimpin rohani itu sangat tidak mudah, saudara. Terutama para hamba-hamba Tuhan ya. Jangan sepelekan, oh pendeta A, pendeta B. Bukan masalah pendetanya, saudara, tapi bagaimana mereka berusaha menuntun kita sebagai orang-orang yang membutuhkan arahan dalam kebenaran firman Tuhan yang terkadang kita tolak. Itu yang penting. Maka di akhir dari ayat 13 dikatakan, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Yang artinya jangan, gak perlu mencari masalah satu sama lain. Gak perlu ketika hidupmu tidak ada sesuatu yang mungkin memacu adrenalin, ya seakan-akan hidup kok gini-gini aja, flat-flat aja. Gak perlu cari masalah dengan orang lain, itu gak perlu, saudara. Jadi berusahalah untuk mencari damai sejahtera satu dengan yang lain. Oke. Lalu ayat selanjutnya, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Nah, ini ayat kalau menurut saya pribadi juga sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi ini kebenaran firman Tuhan ya. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Berapa dari saudara yang ketika melihat sesuatu atau seseorang ya, yang memang saudara tahu bahwa apa yang dilakukan oleh orang tersebut itu salah ya, terutama keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan, yang menentang firman Tuhan, yang seharusnya saudara bisa menegur mereka, tetapi pada akhirnya saudara biarkan. Udahlah, ya, urusan mereka, orang gak ada sangkut pautnya dengan hidupku, hidup mereka. Padahal saudara tahu ketika saudara melihat mereka, saudara tahu pada saat itu saudara harus menegur mereka seharusnya. Tapi karena ketidakpedulian saudara yang membuat akhirnya mereka tetap melakukan hal tersebut. Lalu hiburlah mereka yang tawar hati. Bukan adulah nasibmu dengan orang yang tawar hati. Jadi kadang lucu ya saudara. Seringkali saya temui itu ketika orang bercerita tentang masalah mereka ya. Karena terkadang saya pun seperti itu ya. Ketika orang ini ingin sharing gitu, dia ada masalah, dia ingin cerita gitu. Dia ingin seseorang yang bisa mendengar dia gitu. Bukannya menghibur, malah adu nasib ya. Kamu masih mending, aku loh. Sering terjadi hal-hal seperti itu sering terjadi. Tapi di sini firman Tuhan mengatakan hiburlah mereka. Jadi saudara, lain kali ketika ada orang yang menceritakan masalahnya ya, mungkin orang tersebut mungkin butuh hiburan dari kita gitu loh. Hiburan dalam arti apa? Ketika orang tersebut membutuhkan seorang pendengar, ya jadilah pendengar. Nah, setelah saudara mendengar,
keluh kesah mereka seperti apa, disitulah saudara mau tentukan nasihat apa yang ingin saudara berikan kepada mereka. Tetapi hiburlah dulu mereka. Dalam artian, jangan ketika mereka sudah mendapati masalah cerita pada saudara, malah dihakimi, kamu itu salah. Iya, mau gimana pun kamu yang salah. Padahal orang ini sebenarnya butuh masukan yang dengan cara mungkin lebih bisa dia terima, bukan karena membenarkan apa yang dia ceritakan, tetapi penyampaian yang berbeda yang bisa dia terima dengan baik. Karena terkadang saya juga menemui beberapa orang-orang yang umurnya di bawah saya gitu ya, beberapa kawan saya sama gitu. Ketika mereka cerita dengan orang lain gitu ya, responnya itu pasti sama, jawabannya pasti sama. Apakah ketika cerita kepada saya, respon saya berbeda dengan orang-orang yang mereka temui? Tetap sama. Saya pasti memberikan respon yang sama karena memang masalah yang diceritakan sama, tetapi dengan cara penyampaian yang berbeda. Nah, disitulah saat dimana kita menunjukkan bahwa hidup kita sebagai orang Kristen itu dapat menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita, bukan sebagai orang yang menghakimi satu sama lain, tetapi kita yang mengulurkan tangan, yang menghibur mereka ketika mereka sedang tawar hati terhadap seseorang, terhadap suatu keadaan, terlebih lagi terhadap Tuhan. Lalu belalah mereka yang lemah dan sabarlah terhadap semua orang. Ini termasuk salah satu dari buah roh ya, yaitu kasih itu sabar. Dan sabar ini salah satu perintah yang memang sangat sulit untuk dilakukan, apalagi perintahnya adalah terhadap semua orang. Sedikit cerita ya saudara, dimana beberapa saat yang lalu, jadi saya itu bertemu dengan seseorang gitu ya, yang memang orang ini itu kawan saya dari kecil. Nah, kenapa kok orang ini menguji kesabaran saya? Karena mungkin saya melihat cerminan saya pada kawan saya ini. Ini anak sangat amat batu, bahasa saya. Jadi sudah saya kasih tahu bahwa kamu ini salah gitu loh, tapi batu sekali gitu. Kayak benar-benar menolak yang namanya kamu itu salah gitu. Dan di situ kesabaran saya itu benar-benar di titik dimana udah habis gitu. Dan akhirnya saya ngerasa bahwa ya udahlah, kamu udah menolak sampai seperti itu, ya udah. Di situ kepedulian saya akhirnya hilang.
Dari kesabaran yang hilang, akhirnya kepedulian pun ikut hilang. Dan di situ apakah masalahnya selesai? Enggak. Apakah orangnya enggak kembali lagi? Enggak. Karena saya gagal di titik itu, akhirnya saya selalu dibenturkan dengan hal yang sama, orang yang sama, dan kejadian yang sama, terus menerus. Dan di situ awalnya saya memang merasa jengkel, karena di saat itu saya seperti melihat cerminan diri saya sendiri gitu loh. Kok gua tuh bener sih, kayak aku dulu ketika dikasih tahu ngeyel kayak. Yang pasti intinya hanya pendapatku aja yang bener. Tapi di situ saya sadar bahwa saya harus menghadapi kawan saya yang satu ini dengan sabar. Dalam artian yang dia butuhkan dari saya itu, ya itu yang akan saya berikan ke dia. Dalam artian bukan memanjakan, memberikan apapun yang dia butuhkan, tetapi saya membantu, ya, saya membantu apa yang saya bisa lakukan untuk dia. Dengan penuh kesadaran dan penuh kesabaran, tanpa mengungkit apapun yang dimana menurut saya hal itu salah, tanpa melihat kesalahan masa lalu yang dilakukan oleh kawan saya tersebut. Lalu ayat yang selanjutnya, ayat 15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Nah, ayat ini sebenarnya umum ya saudara ya, umum, dimana ya kalau kita tahu bahwa ada sesama kita ya, saudara maupun tangga siapapun itu, yang kita tahu bahwa mereka akan melakukan sebuah kejahatan, ya jangan dibiarkan. Apalagi mereka punya dendam, ingin membalas dendam terhadap orang yang menyakiti mereka. Jangan malah dikompori, oh iya lakukan saja. Jangan saudara, jangan. Tapi usahakan beri masukan yang baik, usahakan hentikan orang tersebut untuk membalas apa yang buruk menimpa dia dengan suatu hal yang buruk juga untuk dikembalikan pada orang yang melakukan hal itu terhadap dia. Dan terlebih untuk kita pribadi, jadi jangan cuma hanya untuk menghalangi atau mencegah orang untuk membalas dendam atau merasakan dendam, ada niatan dendam. Kita pun pribadi juga harus menjaga diri, menjaga hati. Dan ketika kita merasakan kalau kita dendam dengan seseorang, kita harus buang jauh-jauh perasaan tersebut. Karena seperti yang saudara tahu, seperti yang saya sudah saksikan sebelumnya, ya, ketika kita memiliki perasaan dendam dalam hati kita, hal itu malah merusak diri kita sendiri. Itu bagaikan cancer, bagaikan kanker gitu ya. Yang awalnya kecil, yang lama-lama semakin besar, dan semakin kita pendam, akan menjadi semakin besar dampaknya dalam kehidupan kita, ya, dimana sehari-hari semakin hari kita akan merasa segala hal itu menjadi negatif.
Ayat yang selanjutnya, bersukacitalah senantiasa. Jadi ya jalani hari-harimu dengan sukacita. Mulai harimu dengan sukacita, akhiri harimu dengan sukacita. Ketika kamu merasakan kesedihan mungkin, ya cukup pada saat itu juga kesedihan itu, jangan berlarut dalam kesedihan. Tetapi jadikan kesedihan itu pelajaran. Apa yang membuatmu sedih? Untuk penghiburan bagi orang lain yang mungkin akan merasakan hal yang sama, kesedihan yang sama buat kamu. Dan setelah itu ya tidak ada alasan lagi kita untuk merasa bersedih. Ya balik aja, balik sukacita lagi, balik seperti biasa lagi. Senantiasa yang artinya selalu sepanjang kita hidup, setiap waktu, pagi, siang, sore, malam. Lalu ayat selanjutnya, ayat yang 17, ini sangat penting ya saudara-saudara. Ini sangat penting. Di ayat yang ke-17, hanya ini saja yang dijadikan dalam satu ayat yang berarti hal ini adalah hal yang sangat penting, yaitu tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Nasihat yang simple, yang sederhana, tetapi hal ini sangat ditekankan dalam firman Tuhan yang pada hari ini kita baca di ayat yang ke-17, yaitu tetaplah berdoa. Jadi bagaimana kita untuk tetap menjadi seseorang yang positif, kita memiliki pikiran yang positif, be positif dalam segala hal. Kuncinya salah satunya adalah tetap berdoa. Dimana segala apapun yang kita alami, segala apapun yang kita hadapi, segala apapun yang terjadi dalam hidup kita, lakukan semua itu dalam doa. Yang artinya adalah tetap dalam tuntunan Tuhan dalam setiap apapun yang kamu lakukan, yang kamu rencanakan, yang kamu rancangkan. Serahkan semua itu dalam tangan Tuhan. Dan dibalik semua itu, apapun masalahmu, ya, tetap konsultasikan itu terhadap Tuhan. Konsultasikan masalahmu itu ke Tuhan. Jadi Tuhan pasti bisa menyelesaikan setiap masalah yang kamu hadapi pada saat ini. Bukan dengan menyelesaikan masalahmu, tetapi dengan memberikan jalan, menunjukkan arah kemana kita harus pergi dengan hikmat yang Tuhan berikan ke kita, menjadikan kita mampu untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi pada saat ini. Dan jangan lupa di ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi menjadi positif itu kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan ditekankan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur ini adalah suatu hal yang dikehendaki Tuhan, yang dikehendaki Allah, yang artinya
Dengan kita mengucap syukur dalam segala hal, ketika kita mengalami sesuatu, kita mendapatkan sesuatu apapun itu, hal itu akan menjadi hal yang berkenan di hadapan Tuhan, karena kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu mengucap syukur. Tuh, apakah ketika kita mengalami musibah kita harus mengucap syukur? Tidak ada salahnya. Dan kalau firman Tuhan mengatakan segala hal, berarti ya, ketika kita menghadapi musibah kita harus mengucap syukur. Dalam artian bukan mensyukuri apa yang terjadi, tetapi mensyukuri di mana dengan kejadian itu kita bisa belajar dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain ketika orang tersebut akan melewati problem yang sama yang kita hadapi. Jadi dengan musibah yang kita terima, dengan masalah yang kita hadapi, yang kita alami, di situ Tuhan pakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain yang mengalami hal yang sama bagi mereka, dengan hidup kita, dengan masalah kita, dengan musibah yang kita hadapi. Dengan kita memberikan jalan, menunjukkan bahwa arah, tujuan, jalan yang harus dilewati untuk lepas dari musibah, dari masalah tersebut, itu ke arah yang benar dan yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu ayat yang ke-19 dikatakan janganlah padamkan roh, yang artinya menjadi positif itu adalah selalu, ya, selalu menyalakan roh. Dengan apa? Dengan makanan yang dibutuhkan oleh rohani kita, yaitu firman Tuhan. Karena tubuh kita membutuhkan makanan secara fisik, ya, 4 sehat 5 sempurna, nasi, nutrisi, vitamin. Sedangkan roh kita membutuhkan asupan juga, yaitu firman Tuhan yang akan menghidupkan roh kita selalu. Jadi ketika kita memutuskan untuk menolak firman, untuk menjauhi firman, bahkan memutuskan untuk berhenti percaya dengan firman Tuhan, disitulah kamu mulai memadamkan rohmu. Dan ayat yang ke-20, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Nah, saya tidak terlalu jauh untuk membahas hal ini, tapi yang perlu saudara tahu adalah ayat ini mengatakan bahwa ketika seseorang menasihati saudara, ya, jangan anggap remeh nasihat tersebut. Jangan merasa bahwa karena saudara yang mengalami, nasihat orang tersebut tidak akan berlaku bagi kehidupan saudara. Karena bisa jadi orang tersebut adalah orang yang Tuhan pakai untuk memberikan nubuat bagi saudara dalam hidup saudara. Nah, ayat selanjutnya, ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi sekali lagi, menjadi positif itu harus menguji segala sesuatu. Peganglah yang baik itu sudah pasti positif, tetapi ujilah segala sesuatu. Dalam artian, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, ya, jangan
menganggap bahwa segala hal yang buruk itu pasti buruk bagi saudara, hal yang baik itu pasti benar bagi saudara. Tetapi ujilah, diuji dulu apa benar. Ketika saudara menerima ini, itu suatu yang benar, atau justru itu adalah suatu hal yang salah karena seharusnya hal itu bukan untuk saudara. Ya memang menurut apa yang kita pikirkan hal itu baik gitu. Tetapi apakah itu benar dan berkenan bagi Tuhan? Itu harus kita pertimbangkan baik-baik. Nah, itulah dimana kita harus menguji segala sesuatu yang kita dapatkan maupun yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita harus selalu pegang yang baik. Yang baik yang artinya ini adalah yang dapat memiliki manfaat yang baik buat kita, orang-orang di sekitar kita, maupun segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi kalau apa yang kita terima itu baik hanya untuk kita saja, tetapi merugikan orang lain, itu berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan jauh dari perkenanan Tuhan. Nah, saudara ketika melakukan hal itu, saudara harus berhati-hati. Terlebih ketika saudara tahu ya, bahwa hal itu memang akan merugikan orang lain. Dan saudara tidak peduli dengan hal tersebut. Itu benar-benar saudara harus berhati-hati. Lalu ayat yang terakhir, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Dari semua ayat itu dirangkum jadi satu di ayat yang terakhir ini, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Segala jenis apapun itu yang jahat. Yang dalam artian ketika hatimu, ya, ketika hati saudara merasa ingin melakukan sesuatu yang jahat, buang itu jauh-jauh. Kembali dan minta ampun pada Tuhan. Lalu sesuatu yang jahat, gimana bisa ya kita tahu bahwa itu sesuatu yang jahat? Ingat, sesuatu yang jahat itu sesuatu yang menguntungkan diri kita sendiri, tetapi merugikan orang lain yang pada akhirnya dampaknya akan menghancurkan hidup kita sendiri. Apapun itu konsepnya, entah itu dalam lingkungan pekerjaan, ya, dalam keuangan, apapun itu, dalam pelayanan juga. Ketika saudara merasa bahwa hal itu menguntungkan saudara dalam hati saudara, yang saudara jadi patokan dalam hidup, itulah kejahatan yang sudah timbul di hati saudara, yang harus saudara buang jauh-jauh dan saudara jauhi. Jadi dari firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, menjadi positif adalah menjauhkan dari segala bentuk kejahatan, menjauhkan dari segala bentuk hal yang merugikan orang lain, tetapi melakukan segala hal yang menjadi berkat bagi orang lain, walaupun berkat itu tidak dalam bentuk materi. Selama orang itu merasa terberkati, kita sudah menjadi positif dalam kehidupan kita, dalam segala aspek hidup yang kita jalani.
Sekian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.